Sesungguhnya ada satu orang di zaman tabi'in, Al-Imam Ali Zainal Abidin, dia keluar dari rumahnya. Dia bawa uang 1000 keping perak. Dia niat ingin berbisnis di pasar, melakukan sebuah transaksi besar di pasar. Kemudian dia kebetulan masuk waktu sholat, mampir ke masjid, dan dia sholat di dalam masjid. Selesai sholat di dalam masjid, dia lanjut kepada tujuannya di pasar. Sampai di pasar, waktu akan transaksi, melakukan pembayaran, ternyata duitnya tidak terbawa. Dia berpikir pasti tertinggal di masjid. Dia pun lari ke masjid dan berharap uangnya masih ada. Tatkala dia sampai ke masjid, semuanya sudah nggak ada kecuali satu orang. Al-Imam Ali Zainal Abidin sedang sholat di dalam masjid. Dia tidak kenal, dan dia beranggapan ini orang yang paling akhir di masjid, pasti dia pencurinya, pasti dia yang melakukan pencurian tersebut. Sebab tidak ada orang yang berani mengambil yang bukan miliknya selagi di situ ada orang lain yang melihatnya. Begitu dia melihat peluang, pasti dia pencurinya. Maka dia dekati Imam Ali Zainal Abidin yang sedang sholat, sedang khusyuk dalam sholatnya. Maka dia menjerit dan berteriak, cepat selesaikan sholatmu, atau aku pukuli engkau di dalam sholatmu. Aku minta engkau kembalikan uangku, jangan pura-pura sholat padahal engkau pencuri. Maka Imam Ali Zainal Abidin menyelesaikan sholatnya. Selesai daripada sholatnya tersebut, orang itu memegang Imam Ali Zainal Abidin dengan kuat dan berkata, kembalikan uang saya. Wal Imam Ali tahu kalau ini adalah keliru, salah sangka. Dia berkata, baik-baik, saya kembalikan. Tolong jangan keras-keras. Man satara musliman satarahullah. Yang menutupi kesalahan seorang muslim, Allah Ta'ala tutupi kesalahan dia. Saya kembalikan. Berapa uangmu? Dia bilang, jangan pura-pura tidak tahu. 1000 keping perak. Dia bilang, baik, ayo ikut ke rumah saya. Diajak ke rumahnya. Sampai di rumahnya dibawakan uang 1 bungkus 1000 keping perak. Kemudian orang yang uangnya hilang itu berkata, lain kali saya adukan engkau, jangan ulangi perbuatan ini. Bilang, iya, maafkan saya. Kemudian kembali orang tersebut. Tatkala pulang ke rumahnya, dia dapati uangnya rupanya tertinggal di rumahnya. Dia heran, siapa gerangan? Orang yang aku tuduh maling, dia bilang, iya, saya maling. Saya tuduh mencuri, iya, saya mencuri. Dan bahkan saya tagih suruh bayar, dia rela membayar tanpa membantah sedikit pun juga untuk meninggalkan perdebatan tersebut. Maka dia pun kembali ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, nanya kepada tetangga, ini rumahnya siapa? Dia bilang, ini rumahnya cucu Rasulullah, Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad. Dia pun menjerit dan menangis. Dia berkata, apa tidak ada lagi orang lain di Madinah yang aku bisa tuduh sebagai pencuri kecuali cucunya Rasulullah? Astaghfirullahaladzim. Maka dia ketuk pintunya Imam Ali Zainal Abidin dengan tangisan dan penuh malu, dipeluk dan dia minta maaf, ya Imam, maafkan saya kembalikan uang ini. Dibilang, lah, saya sudah maafkan sejak awal, akan tetapi itu uang, itu rezekinya kamu ambil. Kami adalah ahlul bait, apa yang telah keluar dari kami tidak meminta kembali lagi hal tersebut. Radhiyallahu anhu arda. Perangai ahlul masjid hendaknya sedemikian rupa, akhlak ahlul masjid hendaknya sedemikian rupa, sehingga orang-orang ahli masjid sejati, mereka mengenal hakikat sujud, mereka mengenal hakikat khudu', dan mereka mengenal pengabdian yang murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.